Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Dwi Puspitasari, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya bekerja sebagai freelance lapangan di sebuah yayasan sosial yang bergerak dalam bidang penggalangan dana untuk anak yatim dan duafa. Baik, saya akan menjelaskan definisi dan manfaat komunikasi dan negosiasi bisnis. Dalam dunia kerja maupun kegiatan sosial, komunikasi dan negosiasi bisnis merupakan dua hal penting yang tidak bisa dipisahkan. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi antar individu atau kelompok dalam lingkungan kerja yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Sedangkan negosiasi bisnis adalah proses interaksi strategis antar dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kedua hal ini sangat berperan dalam kelancaran aktivitas organisasi baik di kantor, di lapangan maupun dalam kegiatan sosial. Beberapa manfaat komunikasi dan negosiasi bisnis yang saya rasakan antara lain. Yang pertama, membantu meningkatkan kerjasama antar anggota tim atau departemen. Kedua, mempercepat pengambilan keputusan karena informasi disampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Yang ketiga, mengurangi potensi konflik karena setiap pihak dapat menyampaikan pendapat dengan terbuka. Yang keempat, mampu meningkatkan kepuasan dan produktivitas baik di internal maupun kepada pihak luar seperti pelanggan, mitra kerja, atau masyarakat. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi dalam kegiatan lapangan. Dalam kegiatan lapangan yang saya lakukan, itu sebagai freelance untuk misi sosial. Komunikasi menjadi bagian penting agar kegiatan berjalan lancar dan tujuan bisa tercapai. Nah, unsur-unsur komunikasi dalam kegiatan saya ini mencakup komponen komunikasi, yaitu ada koordinator yang memberikan arahan menyusun jadwal. Lalu ada relawan, termasuk saya sendiri yang menjalankan kegiatan di lapangan. Lalu ada pembeli atau pengunjung pasar yang menjadi sasaran komunikasi saat berjualan, dan pengolahan pasar yang kami hubungi untuk izin dan koordinasi tempat. Lalu ada saluran komunikasi yang digunakan. Yang pertama itu ada tatap muka. Tatap muka ini saat berinteraksi langsung dengan tim dan pembeli. Lalu ada grup WhatsApp untuk update informasi, jadwal, dan koordinasi logistik. Lalu ada panggilan telepon untuk hal-hal yang perlu segera dikonfirmasi atau jika ada kendala mendesak. Lalu gaya komunikasi. Gaya komunikasi yang kami gunakan sangat menyesuaikan dengan misi sosial kami, yaitu persuasif untuk mengajak orang membeli sebagai bentuk berdonasi, ramah dan sopan karena berinteraksi langsung dengan masyarakat umum, serta penuh empati karena kami membawa pesan kepedulian terhadap yatim dan duafa. Gaya komunikasi ini membantu menciptakan hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar dan memperkuat kepercayaan terhadap kegiatan sosial kami. Lalu selanjutnya contoh komunikasi dan negosiasi. Dalam kasus saya ini, itu terdapat dalam kegiatan lapangan. Saya menghadapi situasi ketika ingin membuka lapak jualan baju bekas di sebuah pasar tradisional. Awalnya permohonan kami ditolak oleh pengelola pasar karena belum ada izin resmi dan belum dikenal. Nah, langkah pertama, langkah negosiasinya yaitu saya lalu melakukan pendekatan dengan cara yang sopan dan terbuka. Saya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari misi sosial, di mana hasil penjualan akan didonasikan untuk anak-anak yatim dan kaum duafa. Saya juga menunjukkan profil yayasan tempat saya bergabung, lengkap dengan surat tugas sebagai bukti dukungan resmi. Lalu hasilnya, yaitu setelah diskusi singkat, pihak mengelola pasar akhirnya memberikan izin dengan syarat menjaga ketertiban dan kebersihan selama kegiatan berlangsung. Pelajaran yang saya dapat dari kasus ini, saya belajar bahwa pendekatan persuasif dan disertai bukti yang jelas dapat memperkuat posisi saat bernegosiasi, bahkan dalam situasi awal yang tidak menguntungkan. Dalam kegiatan ini, saya menggunakan gaya komunikasi yang persuasif dan informatif. Persuasif, karena kami perlu meyakinkan pihak pasar dan masyarakat tentang pentingnya kegiatan sosial ini.
Informatif karena kami harus menyampaikan informasi yang jelas kepada relawan dan pengunjung. Dari sisi strategis, kami menekankan manfaat kegiatan sosial yang kami lakukan. Misalnya, bahwa seluruh hasil penjualan baju bekas akan disalurkan untuk membantu yatim dan duafa. Kami juga menunjukkan legalitas yayasan agar pihak luar merasa lebih percaya dan yakin. Dalam kegiatan ini, saya menggunakan gaya komunikasi yang persuasif dan informatif. Persuasif, karena kami perlu meyakinkan pihak pasar dan masyarakat tentang pentingnya kegiatan sosial ini. Informatif, karena kami harus menyampaikan informasi yang jelas kepada relawan dan pengunjung. Dari sisi strategis, kami menekankan manfaat kegiatan sosial yang kami lakukan. Misalnya, bahwa seluruh hasil penjualan baju bekas akan disalurkan untuk membantu yatim dan duafa. Kami juga menunjukkan legalitas yayasan agar pihak luar merasa lebih percaya dan yakin. Hal itu tidak selalu berjalan lancar. Ada beberapa hambatan yang kami hadapi, seperti kurangnya informasi yang dimiliki oleh relawan baru, serta adanya miskomunikasi internal, terutama dalam hal pembagian jadwal dan tugas. Untuk mengatasi hal tersebut, kami menawarkan dua solusi utama. Pertama, melakukan briefing lapangan selama 10-15 menit sebelum kegiatan dimulai, agar semua relawan memahami tugasnya. Kedua, kami mengupdate jadwal dan informasi penting secara rutin di grup WhatsApp, agar tidak ada yang tertinggal atau salah informasi. Dengan langkah-langkah tersebut, komunikasi dalam tim menjadi lebih tertib dan efektif, meskipun tim kami hanya terdiri dari 2 hingga 3 orang di lapangan. Selanjutnya, kasus komunikasi internal. Saya akan membahas sebuah kasus miskomunikasi yang terjadi di lingkungan kerja, tepatnya antara tim sales dan tim warehouse di gudang pusat perusahaan. Saya akan menjelaskan dengan teknik 5W1H. What happened? Jadi pada hari Senin 30 Mei 2025 terjadi keterlambatan pengiriman barang ke customer selama 2 hari. Hal ini disebabkan oleh miskomunikasi antara tim sales dan tim warehouse. Kasus ini terjadi di gudang pusat perusahaan yang merupakan lokasi utama penyimpanan dan distribusi barang. Pihak yang terlibat adalah tim sales yang bertugas menerima dan mencatat pesanan dari customer, serta tim warehouse yang bertanggung jawab untuk pengemasan dan pengiriman barang. Why? Masalah ini muncul karena tidak adanya klarifikasi detail terkait jumlah dan jadwal pengiriman. Tim sales tidak menyampaikan bahwa ada hari libur panjang, sementara tim warehouse mengira pengiriman tetap dilakukan seperti hari biasa. Lalu akibat dari kurangnya informasi ini, pengiriman tidak dilakukan sesuai waktu yang diharapkan, sehingga barang sampai ke pelanggan terlambat 2 hari. Lalu solusinya, yaitu sebagai tindak lanjut, perusahaan menerapkan sistem notifikasi bersama yang terkoneksi antar departemen, serta membuat jadwal kerja libur bersama yang disepakati dan diinformasikan lebih awal. Dengan adanya sistem komunikasi yang lebih terkoordinasi, kesalahan serupa bisa dicegah di masa depan, dan pelayanan terhadap pelanggan bisa ditingkatkan. Video presentasi saya mengenai komunikasi dan negosiasi bisnis yang saya alami selama bekerja sebagai freelance lapangan di suatu yayasan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bukti bahwa saya telah memahami materi dan mampu mengimplementasikannya di lapangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.